Additional, Ini nggak ada additional soalnya. yang ini. Tambahan. Iya. Nggak, karena Bahasan. itu kan jangka panjang dalam situasi Iya. sekarang seperti yang Makanya Bapak kita bilang, tekanan ekonomi, tekanan fiskal, situasi geopolitik, harga minyak dan sebagainya. Pada akhirnya kan soal pilihan, Pak. Ketika ruang fiskal terbatas, tidak semua bisa dipertahankan sekaligus, Bapak Presiden. Apa prioritas utama Bapak ketika harus memilih? Jadi begini, saya ini kok berpendapat ya, uang kita ada di mana-mana. Tapi saya nggak ngerti, apa elit kita ngerti atau paham atau tidak. Saya sudah ceritakan, di awal pemerintahan saya bisa menghemat 300 triliun. Di akhir tahun pertama, another 200 triliun, 500 triliun. Mbak Nana, tadi ICOR itu, pokoknya itu menurut saya di situ, menggambarkan bahwa kita punya uang itu hangus, bocor. Ya kan, 30% dari 1.000 dari anggaran kita, APBN kita 3.700 triliun. Oke, mungkin benar dari 30% katakanlah 10% produktivitas. Kalau 30%, kalau 20% saja, ya, kalau 10% saja, itu adalah 300 triliun. Dari situ aja. Nah, saya kasih lihat lagi ya. Jadi sebetulnya uangnya itu ada, Mbak. Dalam konteks hari-hari ini ketika kita khawatir Hari-hari ini. Hari-hari ini, Pak. Hari-hari ini. Ketika kemungkinan subsidi BBM bisa sampai 200 triliun begitu, Pak, karena harga minyak dan sebagainya, tekanan fiskal. Ya kan masa kita duduk diam? Kita kan lakukan segala upaya. Iya. Dan apakah dalam Kita mau turunkan konsumsi, kita mau tingkatkan biodiesel kita yang 100 gigawatt dan sebagainya. Ya itu kita kan jangka panjang, Pak. Kalau kita bicara jangka panjang ya 2 tahun itu. Kita tekanan masih subsidinya ya. kan sekarang, kalau misalnya kita bicara perang yang kata Iran sampai 6 bulan, berarti kan dalam waktu jangka pendek, Pak. Apakah akan ada shifting prioritas Bapak di program-program prioritas ini yang memang secara fakta anggarannya besar sekali? Atau mana yang tidak akan Bapak sentuh? Mana yang tetap harus jalan apapun Ya konsekuensinya? kita lihatlah, saya punya menteri, saya punya tim cukup bagus ya. Kita juga sudah ambil langkah-langkah, Mbak. Ya. Bukan kita tunggu krisis kan, kita antisipasi kan. Ini ada Menseknek saya nggak ya? Hitungan kamu yang kita sudah tambah efisien berapa T? Sekarang sementara ini menghadapi ke depan ini. Sudah dapat 80 T. di luar yang sudah direalokasi untuk program prioritas. Di luar yang kita sudah realokasi. Kurang lebih 70 miliar dolar. Berapa? Totalnya kurang lebih 70 miliar dolar yang sudah Bapak realokasi. 70 ini 70 miliar dolar. 70 atau 70 T? Yang sudah Bapak realokasi kurang lebih hampir mendekati 800 triliun. 800 triliun. Realokasi dari Itu Bapak perintahkan untuk efisiensi kembali kurang lebih kami sudah mendapatkan sekitar 81. 81 T. Jadi sekitar 900-an. Iya. Jadi we are working very hard. Kita di ART itu ada klausul bahwa yang dihormati adalah hukum yang berlaku di negara masing-masing. Ya. Itu satu ya. Dalam hal ini Undang-Undang Penyiaran RI membatasi maksimal investasi asing itu 20%. 20% tuh, ya. Jadi Berarti terjawab. kembali ke undang-undang ya, Pak ya? Iya, terjawab ya. Oke. Iya. Dan dalam kalimat itu ada kan. Ya. Oke, berarti segala sesuatu yang bertabrakan dalam tanda kutip dengan aturan yang sudah ada, Kita hormati itu akan hukum. kembali ke Iya, hukum yang berlaku di Indonesia. iya. Karena ada beberapa Di kedua negara. Iya. di kedua negara. Karena ini harus diratifikasi ke DPR kan? Iya. Pada Iya. Mereka Betul. masing-masing kita. Betul. Masih ada mekanisme, masih ada check and balance kita. Mbak Eno Oke. masih ada pertanyaan? Karena Jadi masih ada payung-payung masih pengaman. ada payung pengaman karena ada beberapa yang sedang jadi concern Bang moderator, termasuk artikel
yang di Section 3, Pak Presiden, itu banyak terkait dengan pers. Itu yang artikel 3.3 khususnya ini bertentangan dengan perjuangan teman-teman pers selama ini untuk mendapatkan fair share dari platform global. Karena di sini disebutkan kita tidak boleh ikut campur atau mewajibkan US Digital Services Provider untuk profit sharing dengan news organization. Jadi selama ini kami sedang memperjuangkan publisher right, Pak, untuk mendapatkan fair share dari platform. Karena kan platform produk-produk jurnalistik ini dipublish melalui platform-platform. Dan platform-platform ini mendapatkan keuntungan dari iklan-iklan di situ. Nah, tapi pembagiannya ini harus kesepakatan, itu yang kita perjuangkan gitu. Kan ini berlaku di Australia dan di Eropa juga sudah, coba di sini. Iya, saya kembali bahwa ada klausul yang mengatakan berlaku hukum yang berlaku di negara masing-masing. Oke, clear, Pak. Iya, ya, jadi kita punya pengaman itu. Clear. Oke, Cukup ada lagi? semua? Mungkin penutup Pak. Iya. Penutup sing. Saya juga nanti Dingin loh. tadi udah Ini Nggak apa-apa.